Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Mohon maaf sekali kali ini saya mengadakan perkuliahan menggunakan video ya, karena saya akan berencana untuk melakukan hal yang lain ya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai cara pengambilan keputusan. Oke, saya izin share screen ya. Baik, nah ini adalah pemodelan dalam pengambilan keputusan ya. Kenapa kita harus melaksanakan pemodelan dalam pengambilan keputusan? Karena setiap keputusan yang Anda lakukan sebagai seorang pengusaha itu dapat menentukan bagaimana keberlangsungan dari usaha Anda, bagaimana keberlangsungan dari rantai pasok barang-barang Anda, ya, dari hulu ke hilirnya sampai atau tidak, itu efektivitas dan efisiensinya tergantung dari setiap pengambilan keputusan. Oke, bahkan sampai ada orang yang bijaksana yang bilang bahwa sebenarnya hidup kita itu terdiri dari keputusan-keputusan kecil yang kita pilih, ya. Karena setiap pilihan lead to another choice and lead to another destination, ya, seperti itu ya. Nah ini teknik pengambilan keputusan ya. Kita mengenal bahwa fungsi manajemen itu bermacam-macam banget ya. Nggak semuanya pengambilan keputusan itu sifatnya strategik ya. Yang lower itu paling operasional ya. Tapi kalau untuk yang up medium sampai ke yang low itu bisa bersifat taktis dan strategik ya. Dimana di sini fungsi-fungsi manajemen yang digunakan juga lebih tinggi lagi ya levelnya. Sementara kalau top level itu biasanya lebih ke arah direct ya. Bagian yang penting-pentingnya banget aja. Nah, pengambilan keputusan ini di berbagai hierarki itu pasti ada dan mayoritas itu menggunakan analisis ya, mayoritas. Namun masih banyak perusahaan-perusahaan yang kecil atau masih usaha-usaha kecil menengah ya, itu masih menggunakan intuisi. Jadi kalau intuisi itu berarti kan apa yang menurut mereka benar, walaupun mungkin dengan pengalaman yang sedemikian lama bisa jadi intuisinya itu dapat membuat mereka memperoleh pilihan yang benar gitu ya. Kadang-kadang intuisi orang berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan pendidikan mereka gitu. Bisa jadi intuisi seseorang yang memang sudah lalu lalang sekian lama itu malah lebih benar daripada orang yang pakai analisa keputusan ya, wallahu a'lam. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang decision maker, apalagi yang baru beginner ya, itu kita sebaiknya jangan menggunakan intuisi, tapi harus pakai analisis ya, menggunakan data, menggunakan perspektif dari setiap orang ya, seperti itu. Nah, permasalahan manajemen itu macam-macam juga ya, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya. Kita lihat kalau yang direktif atau strategik tadi yang orang-orang level atas itu biasanya faktor-faktor ketidakpastiannya itu sangat rendah ya, karena sifatnya jangka panjang. Oke, dan arahan-arahannya kadang bersifat intuitif tadi yang saya sampaikan. Makanya orang-orang level atas bisa pakai intuitif karena mereka pengalaman sudah sangat tinggi ya. Jadi mereka tidak tidak bahkan baca data itu hanya sekilas aja, hanya sebagai untuk memperkuat apa yang mereka pikirkan. Kadang-kadang seperti itu ya, kalau orangnya sifatnya udah direktif. Nah, tapi kalau untuk yang taktis dan untuk yang operasional itu sifatnya asumsi-asumsi kepastiannya itu harus tinggi dalam artian banyak hal yang dapat mempengaruhi dalam jangka pendek sehingga harus dibuat analisis yang lebih pasti gitu ya, lebih sesuai dengan data yang sekarang ada. Kalau jangka panjang kita bisa bilang bahwa suatu visi misi itu bisa bisa berlangsung yang sifatnya relatif general. Tapi kalau jangka pendek sifatnya kan lebih ke yang spesifik di kita alami pada masa itu gitu. Kita mesti melakukan apa sehingga visi misinya dapat tercapai. Nah, seperti itu kurang lebih permasalahan manajemen ya. Oke. Nah, komponen keputusan dalam sebuah manajemen itu kalian mungkin juga beberapa sudah mempelajari saat manajemen strategi ya. Nah, ini ada alternatif keputusan, apa-apa saja yang akan kita lakukan ya, apa yang kita pilih ya, pilihan-pilihan kita ini ya. Kemudian kriteria saat memilih keputusan tersebut. Kemudian bobot kriteria, bobotnya, mode penilaiannya, mode penghitungannya, dan tipe dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan itu misalkan seperti apa? Misalkan saya mau memilih supplier. Suppliernya ada 3 orang misalkan ya. Ada A, ada B, ada C. Nah itu berarti alternatif keputusan. Saya memilih 3 perusahaan A atau 3 perusahaan yaitu A, B, atau C. Sementara kalau kriteria keputusan, bagaimana cara saya memilih supplier?
apa kriteria-kriteria saya dalam menentukan supplier tertentu itu baik atau tidak baik. Misalkan saya bisa mengambil kriteria supplier kalau untuk supplier ya, itu misalkan ketersediaan bahan baku dia kontinu atau tidak, misalkan ya, pengalaman dia sejauh apa, harga yang dia tawarkan seperti apa, bagaimana track record dia dalam time delivery, misalkan gitu ya. Dia bisa membuat alternatifnya gitu. Nah, kayak gitu. Lalu bobotnya bagaimana? Bobotnya itu di antara semua kriteria keputusan pasti ada yang paling penting, ada yang penting, ada yang kurang begitu penting. Misalkan harga dibandingkan dengan kualitas. Pilih yang mana? Tergantung dari strategi yang akan kita pilih. Kalau strategi yang kita pilih itu sifatnya responsif, itu pasti kita memilih kualitas, harga nomor 2. Tapi kalau kita memilih strategi yang sifatnya itu harus efisiensi, maka pasti kita memilih yang harga dulu, kualitas nomor 2. Ya, itu kurang lebih ya. Bobotnya berarti seperti apa? Berarti pasti lebih besar yang tergantung dari kondisi strategi yang kita terapkan. Oke, seperti itu. Kemudian model penilaiannya seperti apa nanti ya, bagaimana cara menilai tiap alternatif keputusan, cara penghitungannya dan cara pengambilan keputusannya kita bahas berikut ya. Oke, nah kalian coba pikirkan nih ya, setiap kelompok ya yang kemarin dibentuk, coba kalian buat kriteria-kriteria untuk memilih salah satu di antara ini ya. Tiap kelompok satu, coba silahkan kalian analisis sendiri. Kriterianya minimal 10. Oke, kalian harus pandai kira-kira menilai kriterianya. Walaupun sebenarnya kriteria itu bisa cukup 5 aja, cuma saya pengen supaya ada kalian eksplorasi, kalian pilih 10. Ya, tugas Anda ini ya, berikutnya ya. Oke. Nah, model penilaian itu macam-macam. Kita menggunakan nilai yang numerik yang sifatnya bersifat nyata, angka real ya, kayak tinggi badan ya. Ini kan 150 cm, ini 200 cm misalkan yang tinggi banget misalnya ya. Nah, itu kan jelas berarti tingginya itu 20% lebih tinggi dibandingkan tinggi orang yang pertama misalkan. Itu sangat jelas ya. Nilainya numerik itu berat badan ya. Kemudian hasil perhitungan dari rumus-rumus, misalkan benefit cost ratio. Benefit cost ratio seperti RC ratio kurang lebih ya. Seperti RC ratio tapi dalam bentuk cash flow, intinya seperti itu. Kemudian IRR ya, internal rate of return, kemudian NPV ya. Ini adalah angka-angka real, angka sifatnya. Ya, memang keluarnya angkanya itu rupiah, misalkan harga ya. Nah, itu adalah nilai numerik. Tapi kalau skala ordinal kita menggunakan perspektif atau subjektif. Skalanya dari 1 sampai dengan 3, sampai dengan 5 atau 7 boleh ya. Mau genap juga boleh, 4 boleh, 6 boleh, terserah, bebas. Yang penting kalau skalanya mau genap, maka nanti saat memilih alternatif A, B, dan C itu harus genap juga, harus adil ya. Sama-sama semuanya genap pilihannya ya. Nah, biasanya orang yang menggunakannya itu mayoritas 5 skala. Tapi sekarang orang-orang sudah banyak mengembangkan itu genap agar terlihat kecenderungannya ke arah kiri atau ke arah kanan. Karena kalau 5 orang bisa pilih tengah-tengah di 3 gitu. Nah, kalau misalkan 6 kan dia mau nggak mau harus milih ini ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, misalkan seperti itu. Contohnya rasa minum teh nih ya. Sangat tidak enak, cukup enak, enak, sangat enak. Ini adalah perspektif, ini angka. Angka tapi perspektif. Ini adalah kualitatif yang dikuantitatifkan. Ya, ini skala ordinal namanya ya. Stabilitas politik kurang stabil, sangat stabil kalau misalkan 3. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah skala ordinal. Oke. Kita boleh menggunakan nominal, numerik ataupun ordinal ya. Kita boleh kok. Bahkan campuran dua-duanya nanti bisa, kita bisa gunakan. Nah, ini ada yang menggunakan perbandingan berpasangan ya. Nanti ini pakai analytical hierarchy proses, kalian boleh pelajari cepat nanti kalau misalkan mau skripsi, mesti mau bikin proses pengambilan keputusan pakai analytical hierarchy proses boleh ya. Walaupun udah jadul, tapi ini masih relevan digunakan di zaman sekarang. Saya terakhir waktu S1 udah kenal sama program ini, S2 juga sudah ada, tapi sampai sekarang orang masih banyak pakai. Masih relevan seperti SWOT ya, masih relevan aja, boleh dipakai untuk skripsi. Kebetulan juga di agribisnis belum ada yang menggunakan AHP. Kalau kalian mau bikin skripsi pakai AHP ini, silakan konsultasi ya sama dosennya. Oke. Jadi kalau AHP nanti itu diperbandingkan, semua kriteria atau bobot diperbandingkan ya, semuanya nantinya ya. Oke, baik. Tapi yang kita bahas ini hanya 3, jangan khawatir ya, cukup 3 saja.
Tiga juga saya pikir kalau kalian nggak fokus akan sulit untuk dipahami. Tapi kalau kalian fokus ini gampang sekali. Ya, sangat-sangat gampang sekali dan sangat mudah diaplikasikan dalam berbagai hal. Ya, namanya metode Bayes, metode perbandingan eksponensial, dan composite performance index. Oke, kita langsung saja ya ke yang Bayes. Nah ini, kalau Bayes digunakan kalau, bagaimana cara milih metode? Katanya ini kita pemilihannya dulu. Mau pakai yang mana, Bayes, MPI, atau CPI ya? Nah, kalau penilaiannya tidak seragam, dalam artian semakin tinggi semakin bagus, misalkan kayak profit semakin tinggi semakin bagus ya. Tapi ada juga yang misalkan ada yang semakin rendah semakin bagus. Misalkan apa? Jarak dengan jarak dengan tempat customer misalkan. Semakin dekat semakin bagus kan. Nah, berarti ini yang tabrakan nih. Ada yang arahnya semakin besar semakin bagus secara nominal, ada yang semakin rendah semakin bagus. Nah, berarti ini sebaiknya menggunakan analisis CPI. Paham ya? Contohnya misalkan nih, kalau misalkan Kalau misalkan apa tuh? Semakin rendah semakin bagus kalau kita balik modal ya. Balik modal itu kalau misalkan semakin cepat semakin bagus. Tapi kalau nilai NPV atau nilai IRR semakin besar malah semakin bagus ya. Nah, kita menggunakan CPI. Oke. Tapi kalau yang seragam, semakin tinggi akan semakin bagus, yaitu menggunakan skala apapun juga ya, itu kita menggunakan metode Bayes atau metode MPE. Oke, paham ya? Oke, seperti itu ya. Oke, kita cek metode Bayes seperti apa. Nah, metode Bayes ini kalau kalian lihat rumusnya pastinya pusing ya melihatnya, tapi sebenarnya gampang banget kok. Intinya apa? Intinya kita akan menghitung nanti bobot dari setiap kriteria dikalikan dengan alternatif kriterianya. Misalkan kayak gini, kalian mau memilih, ini semua metode sebenarnya sama aja ya, sama metode. Kalian memilih jodoh misalkan. Milih jodoh itu kalian punya pilihan nih, misalkan ada Ani, ada Tasya, ada Lia, misalkan kayak gitu. Kemudian itu berarti baru alternatifnya ya. Ada Ani, ada Tasya, ada Lia misalkan. Nah, kemudian kalian harus tahu dong kriteria milih jodoh itu apa. Misalkan ada yang milih dari kecantikannya ya, dari akhlaknya, dari kecerdasannya, dari kemampuan masak misalkan, kekayaannya. Boleh, kalian silahkan pilih. Kira-kira menurut kalian kriteria jodoh saya itu seperti apa? Nah, itu kriterianya. Tentunya baik Ani, Tasya maupun Lia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar nggak? Nanti beda-beda nilainya. Jadi dari tingkat kecerdasannya mungkin Tasya paling bagus misalkan. Tapi dari segi kesolehannya misalkan, ini si Lia yang paling bagus nih. Nah, tapi kalau dalam akhlak itu mungkin si Ani yang paling bagus. Nah, kalian bisa melihat nanti, kalau gitu nih gimana nih Bu? Hampir sama. Makanya kita menggunakan pembobotan juga. Kira-kira di antara akhlak misalkan ya, kecantikan, kekayaan, kecerdasan, dan kesolehan misalkan ya, atau kemampuan memasak, itu kira-kira mana yang menurut kalian bobotnya paling tinggi? Pasti beda-beda setiap anak. Mana yang paling tinggi bobotnya? Nah, seperti itu. Nanti baru kita kalikan dengan skor dari setiap angka dari si Ani, Tasya, sama Lia tersebut. Contohnya aja langsung biar gampang ya. Nah, ini contoh pemilihan media iklan yang sesuai. Nih, kita memilih media iklan yang sesuai. Alternatifnya apa aja? Ada surat kabar, ada TV, ada media sosial. Tapi surat kabar online ya. Zaman sekarang udah jarang banget pakai surat kabar yang print ya. Nah, kriterianya di sini saya hanya memilih 3, cukup biar mudah ya. Ada jangkauan, ada efektivitas pesan, ada biaya. Jangkauan itu berarti semudah apa dalam memperoleh orang yang kita tuju ya. Efektivitas pesan berarti itu akan nyambung ke orang yang kita tuju target pasarnya. Target pasarnya yang benar-benar karakteristiknya itu sesuai dengan apa yang kita pengen ya. Yang ketiga adalah biaya dalam beriklannya. Oke. Nah, ini penilaiannya ordinal. Walaupun misalkan, Bu ini kan kalau biaya semakin besar semakin jelek. Ya, tapi kita bentuk dalam skala ordinal. Semua diseragamkan. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 biasa, 4 bagus, 5 sangat bagus. Biaya kita bilang sangat bagus dalam artian sangat menguntungkan buat kita. Artinya sangat terjangkau. Jadi bukan 5 semakin mahal, bukan. Ya, tapi sangat menguntungkan buat kita. Ya, jadi biayanya ternyata surat kabar itu lebih mahal atau lebih murah dibandingkan media sosial misalkan seperti itu. Semakin tinggi
nilainya pokoknya semakin menguntungkan, semakin rendah, semakin tidak menguntungkan. Intinya seperti itu. Pada semua kriteria. Oke, nah seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nih, kita lihat ada surat kabar, TV, media massa. Bobotnya ini ditentukan oleh responden. Misalkan respondennya itu ada direktur keuangan, misalkan ya, ada direktur pemasaran, ada lagi direktur umum 3 orang. Nah, mereka nanti menentukan bobotnya. Kira-kira ini bobot jangkauan mana? Berapa bobotnya? 0,3. Efektivitas itu paling penting di antara semua, maka 0,4 lebih tinggi. Biaya 0,3. Semuanya bobotnya itu jumlahnya harus 1. Oke? Untuk bias jumlah bobotnya harus 1. Angkanya dari 0 sampai dengan 1, tapi totalnya harus 1. Berarti ini apa? Efektivitas adalah yang paling penting di antara jangkauan dan biaya. Sementara jangkauan dan biaya itu sama pentingnya. Itu cara memahaminya ya. Bobot itu mengindikasikan kepentingan dari kriteria. Oke? Bobot mengindikasikan kepentingan dari kriteria. Nah, kalau skor, ini adalah skor jangkauan pada surat kabar online. Dapat nilainya 4. Ternyata sangat bagus. Kenapa? Ya karena kan surat kabar online banyak yang baca juga zaman sekarang, buka Google aja langsung keluar surat kabar online ya. Nah, misalkan seperti itu. Dan bisa menyebar ke berbagai orang juga ya, efektivitasnya juga jalan gitu, bisa jalan, bisa masuk ke berbagai orang misalkan ya. Biayanya itu juga cukup baik, cukup menguntungkan, nilainya 3 misalkan ya. Ini Nah, kemudian kalau TV itu skornya jangkauannya 3, efektivitasnya 4, biayanya 2 misalkan. Media sosial jangkauannya 4, efektivitasnya 4, dan biaya juga murah ya, dikasih nilai 3 misalkan seperti itu ya. Maka di sini yang kalian lakukan adalah tinggal mengalihkan antara bobot dikalikan dengan skor. Oke, kita perhatikan bobot yang jangkauan pada online. Bobotnya 0,3, skornya 4, nilainya 1,2. Efektivitas pada surat kabar online 0,4 bobotnya kali 3 dengan 1,2. Oke? Dan biaya pada surat kabar online 0,3 kali 3 sama dengan 0,9. Totalnya 3,3. Lakukan hal yang sama pada TV dan media sosial, maka kalian akan memperoleh nilai tertinggi sebagai pilihan alternatif terbaik bagi perusahaan kalian. Di sini adalah media massa 3,7. Seperti itu, gampang ya? Gampang banget ya. Ini bobotnya ini pura-puranya dari pihak manajer yang menentukan. Nanti kalau misalkan dalam soal jadi kalian menentukan, jadi saya menentukan ya. Nanti skornya harus seperti ini. Artinya apa? Bobot itu pastinya sama buat semua alternatif kriteria ya. Bobot itu pasti semua sama karena dia menentukan kriterianya. Justru yang berbeda pada kriteria-kriterianya. Kalau jangkauan, efektivitas sama biaya mana lebih penting, maka itulah yang jadi bobotnya paling besar. Oke, seperti itu ya, dapat dipahami ya. Mohon maaf, ini batuk terus nih. Oke, nah berikutnya ini kalau kita menggunakan metode yang kedua, yaitu pemaknaan eksponensial. Nah, kalau ini eksponensial hampir sama banget kayak Bayes, hampir sama. Ini mudah sekali ya, mudah sekali. Namanya eksponen, berarti itu udah pangkat-pangkat. Tapi di sini perbedaannya adalah bobotnya bukan dikalikan, tapi dipangkatkan. Oke. Kenapa kita menggunakan MPE? Karena kalau pada Bayes dapat dilihat sini ya, skornya itu masih tipis, ada 3,3, 3,1, 3,7. Skornya bedanya 0,4. Bahkan saya pernah beberapa kali mencoba pakai metode Bayes, skornya bedanya tuh benar-benar cuma 3,7 dengan 3,5 gitu. Kayaknya kurang meyakinkan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Terlalu tipis gitu bobotnya. Nah, kalau kita menggunakan MPE, ini urutan kriterianya akan menjadi lebih jauh karena kita menggunakan pangkat. Jadi bobotnya dipangkatkan saja. Nah, cuma kalau pangkat biar gampang, bobotnya jangan 0,0, oke? Tapi 3, 4, 3, pokoknya intinya jumlahnya harus 10. Untuk memudahkan kalian, kalau pangkat-pangkat kan repot banget kalau misalkan 4 pangkat 0,3, 3 pangkat 0,2 misalkan seperti itu ya.
Jadi untuk memudahkan kita menggunakan bobot dengan skala 1 dengan 10. Tapi maksimalnya total jumlahnya bobot ini tetap 10. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal eksponenkan skor dengan bobot. Jadi 4 nih ya, pada surat kabar online contohnya pada jangkauan 4 pangkat 3 sama dengan 64. 4 kali 4 kali 4. Oke. Nah, kemudian untuk efektivitas 3 pangkat 4 ya. Skor pangkat bobot 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81. Dan pada biaya juga sama ya, skor surat kabar online biayanya yang 3 nih skornya dipangkatkan bobotnya itu 3. 3 kali 3 kali 3, dapat 27. Lakukan hal yang sama pada TV dan media sosial, dan kemudian dijumlahkan, dapat kita peroleh skornya jumlahnya sangat jauh ya. Kita enak menentukan pilihannya gitu. Jadi kayak lebih yakin ya, lebih yakin sama pilihan kita. Maka media sosial karena memiliki nilai tertinggi, maka kita memilih media sosial. Ya, 347 nih nilainya. Ya, mudah sekali, hanya dipangkatkan saja. Itu pakai MPE. MPE itu metode perbandingan eksponensial. Oke. Saya suka nggak hafal nama-nama metode karena terlalu banyak ya. CPI, MPI, IPA apa, saya suka nggak hafal ya. Bisa tahu ini ada gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah Composite Performance Index. Ini yang agak tricky ya. Agak tricky tapi nggak terlalu susah juga, gampang. Ya. Intinya kalau CPI kita menggunakan teknik Bayes, tapi kita harus ubah dulu nilai pada kriterianya. Langsung contoh aja biar nggak pusing ya. Nah, seperti ini. Calon pengusaha itu milih 3 alternatif. Mau usaha tanaman dalam hidroponik, organik, atau konvensional. Oke. Nah, kriterianya si bosnya pengennya semuanya bersifat keuangan aja. Nggak pakai bobot, nggak pakai ordinal, nggak pakai sangat bagus atau bagus. Pengennya benar-benar angka real, misalkan seperti itu ya bosnya ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat dari IRR ya, dari BC dan dari payback period atau pengembalian modal. Di mana internal rate of return dan BC ratio itu semakin bagus nilainya, maka atau semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Sementara kalau payback period pengembalian modal, setiap orang pasti pengennya dapat modal pengembalian modal cepat ya. Maka semakin rendah nilai pengembalian modalnya waktunya, maka semakin bagus. Artinya apa? Tabrakan. Ada yang makin tinggi makin bagus, dan makin rendah makin bagus. Nah, kemudian diapain nih? Nah, dan ini bosnya nggak pakai ordinal, pokoknya semuanya pengennya adanya angka. Walaupun bisa diordinalkan, bisa-bisa aja sih IRR baik, sangat kurang baik ya. Cuma kan jadinya agak-agak aneh juga gitu, kok semuanya ini angka, tapi bikinnya dalam bentuk ordinal gitu ya. Kan agak-agak aneh, kecuali kalau kita mau masukkan skala kualitatif, misalkan pemasarannya seperti apa, kira-kira bagus apa enggak ya, prospek kedepannya seperti apa. Nah itu kan baru kita bisa masukkan dipindahkan ke ordinal gitu ya, seperti Bayes dan MPE tadi. Oke, nah ini kita sudah dapat nih misalkan bobotnya 0,3, 0,4, 0,3 juga ya, sama kayak tadi ya. Totalnya sama dengan 1 nih, mohon maaf. 1 jangan 10 ya, diganti aja. Kemudian mesti ketahui juga bahwa pada hidroponik skornya 30%. Ya, IRR, organik 20%, konvensional 10%. BC ratio diketahui 2, 3, dan 1,5 nih ya, untuk hidroponik, organik, dan konvensional. Sementara payback period dapat diketahui di sini bahwa hidroponiknya 3, organik 4, dan konvensional 2. Pertanyaannya, ini terus mau digimanain angkanya gitu, ya kan? Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya transformasi. Oke, transformasi agar linear, semakin tinggi semakin baik. Jadi caranya nanti untuk yang kriteria tren positif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasikan ke 100. Dan nilai lainnya ditransformasikan setiap personal lebih tinggi. Oke. Sementara kalau kriteria negatif, nilai minimumnya ditransformasikan sebagai 100, tapi nanti nilai lainnya ditransformasikan agar proporsional lebih rendah. Jadi
pertama kita harus cari dulu nilai terkecil. Baik itu untuk tren positif maupun tren negatif. Ya, kita lihat sini contohnya aja biar nggak pusing ya. Nah, lihat nih. Untuk yang IRR, kita lihat nih ya IRR. 30%, 20%, 10%. Ada trennya ya, plus, plus, min tuh ya. Kita lihat ya, lihat di sebelah kanan nih, di tabel pertama, IRR, trennya positif, BC positif, payback negatif. Ini biar saya memudahkan kalian, jadi saya bikin step by step-nya langsung ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, di yang tabel bawah, IRR 30%, pada hidroponik, organik 20%, konvensional 10%. Ingat, cari yang terendah. Terendahnya ada di konvensional 10%. Maka dia konversikan menjadi 100. Itu dulu ya. Tulis dulu angka 100 di konvensional, nanti kalian kerjakannya ya. Nah, kemudian yang BC ratio itu kita lihat hidroponik nilainya 2 ya, skornya, organik 3, konvensional 1,5. Paling kecil konvensional, betul sekali ya. Maka konvensional kita tarik jadi 100. Oke, kita ganti jadi 100. Nah, kemudian kalau payback period, kita lihat sini ya, skornya untuk yang hidroponik 3, organik 4, konvensional 2. Maka kita ambil yang 3 menjadi 100. Kok 3 sih di sini? Kayaknya ada yang salah deh. Sebentar. Berarti saya ada kesalahan ya. Harusnya saya ada kesalahan nih. Baik, harusnya yang 100-nya itu di yang 2 ya. Di yang 2 jadi 100 ya. Yang 2 jadi 100. Bukan di yang 2, bukan di yang 3 100-nya. Oke, 2 jadi 100. Nanti saya akan sampaikan ke kalian PowerPoint yang benar aja ya. Kurang lebih ya. Nah, nanti ini harusnya jadinya 4/2 nih. 4/2. Oh, oke. Saya stop recording dulu ya. Baik, mohon maaf ya. Saya diperbaiki dulu. Oke. Jadi ini saya diperbaiki ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti kemudian yang nomor 2 ini karena dia paling kecil, maka kita jadikan 100 nilainya pada konvensional untuk payback period. Oke, itu dulu patokannya. Yang 100 dulu ya patokannya. Oke. Dek, tolong Dek, saya lagi record video. Maaf ya. Nah, kemudian untuk yang setelah ini, kemudian kita akan lakukan konversi menuju ke nilai yang untuk yang lebih besar, ya. Nah, untuk konversi pada yang organik kita lihat seperti ini penilaiannya. 20% diambil dari mana 20%? 20% diambil dari skor organik. Dibagi 10%, dibagi skor konvensional, kali 100. Oke. Kemudian yang skor hidroponik 30% dibagi skor konvensional 10% yang sebagai patokan dikali 100. Oke. Maka untuk yang organik akan diperoleh nilai 200 nantinya ya. Dan hidroponik akan peroleh nilai 300. Oke. Sementara untuk BC ratio kita lakukan hal yang sama ya. Nanti nilai BC ratio-nya untuk yang hidroponik 2, maka dibagi 1,5 yang konvensional sebagai patokan. 2 dibagi 1,5 kali 100. Oke. Kemudian yang organik nilainya 3, maka dibagi konvensional 1,5, 3 dibagi 1,5 kali 100. Oke, akan diperoleh nilai nanti 200. Nah, sementara kalau untuk yang payback period, dia terbalik ya. Karena 2-nya sebagai patokan, 2-nya di atas. Karena dia harus makin rendah nilainya pada saat angka skornya dia itu makin tinggi. Karena dia semakin rendah semakin bagus. Maka di sini konversinya adalah 2 dibagi 3, 2-nya adalah ini yang organik ya. Yang organik 2 dibagi 3 ya. Dikali 100. Oh, bukan 2 ini. Salah lagi, maaf ya. Ayo, 2 dibagi 4 harusnya ya. 2 dibagi 4 kali 100. Sementara yang sebelah kiri 3 dibagi 2 kali 100. Nilainya diperbaiki tapi di bawah ya. Kita lihat sini. Nah, di sini ya. 2 dibagi, oke, kita lihat sini hasil konversinya ya.
Untuk yang organik di 200 nilainya ya, hidroponik 300. Bisi rasio 200 dan untuk yang hidroponik harus 33. Sementara untuk PB period ya, tadi karena 2/4 ya, 2/4 kali 100 maka nilainya 50 ya. Ini tolong diganti aja, nanti ini adalah 2/4 ya, bukan 2/3 nih yang paling bawah organik nih PB period ya, 2/4 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti setelah diperoleh konversinya, kita lanjutkan dengan prosedur Bayes dengan skor yang telah menggunakan skor konversi. Ya, di sini nanti skor konversinya itu adalah 300 ya, untuk yang hidroponik, untuk yang IRR-nya, BC ratio-nya 133,3 ya, payback period-nya 66,66. Sehingga kita samakan dengan Bayes ya, 0,3 kali 300 diperoleh nilai 90. Oke, bobot kali skor ya. Kemudian yang untuk BC ratio-nya 0,4 kali 133,3 sama dengan 53. Ini ya, tabel kedua ya, bisa kita lihat ya. Kemudian di payback period-nya ini kita lihat nih 0,3 bobotnya ya, dikalikan dengan bobot hidroponik ya, skornya 66,6. Diperoleh nilai 19,98. Oke. Untuk selanjutnya sama ya, tinggal dikatakan saja. Ini RR untuk organik 0,3 kali 2 ya. BC-nya 0,4 kali 200, kemudian payback-nya 0,3 kali 50. Konvensional juga sama, lakukan hal yang sama, lalu dijumlahkan. Oke. Nah, setelah dijumlahkan kita akan mengetahui bahwa ternyata hasil terbaik dari seluruh alternatif hidroponik, organik atau konvensional ternyata adalah hidroponik ya, dengan nilai tertinggi 163,3. Oke. Sementara konvensional yang kedua nilainya 100 dan organik yang ketiga yaitu 95,6. Oke, mudah ya? Oke, ini insya Allah mudah ya. Ini adalah latihan yang harus kalian lakukan ya. Coba kalian nanti buat dalam bentuk CPI ya, CPI, oke? Nanti dibentuk dibuat dalam CPI, kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, sekian dari saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, tadi sempat salah ketik ya. Nah, nanti di PowerPoint-nya insya Allah sudah saya kasih yang sudah diperbaiki. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.